Dokter Bobby, boleh cerita nggak bagaimana awalnya ayah Anda, almarhum Dokter Heru Sutantio itu bisa langsung divonis atau dinyatakan positif COVID? Sebenarnya ayah saya itu dia merasakan sesak ataupun badannya mulai nggak enak itu dari tanggal 25 Maret. 25 Maret ya? Ya, karena kondisi Jadi awal-awal pandemi ya? awal-awal Sekarang pandemi. kita sudah memasuki 6 bulan pandemi, 6 bulan pandemi. termasuk yang awal. Ya, karena kita harus, kalau cerita tentang Dokter Heru ayah saya, itu kita harus flashback lagi ke awal lagi. Dimana dulu masker kain aja dulu belum ada, apalagi APD. Masker aja dulu masih 350.000 per box. Kita pun sulit mendapatkannya itu. Dan ditambah lagi, ayah saya itu praktek sejak pensiun, dia itu membuat kegiatan sosial pelayanan. Dia itu menganggap diri itu, dokter itu bukan suatu pekerjaan, melainkan pelayanan. Ayah saya selalu bilang begitu. Jadi meskipun pensiun masih terus bekerja ya? Iya, karena ayah saya selalu bilang, selagi kita bisa bermanfaat buat orang. Nah, juga selalu bilang sama kakakku juga suka bilang, bantu orang, kalau kamu bisa bantu, tolonglah dia semampu kamu. Gitu. Jadi beliau itu tidak pernah bilang, kan banyak syarat, wah susah ini susah itu gitu. Kalau papa tuh selalu, kalau datang ke beliau, keluhan mereka apa yang sih yang kita bisa kita bantu, kita buat make it simple gitu. Jadi waktu itu ketika ayah yang juga dokter, gitu, kan dokter umum ya. Iya. Jadi bisa dibilang tidak langsung berinteraksi dengan pasien positif corona ya. Dulu pasien itu malah ada yang tahu ada yang enggak bahwa dia itu sebenarnya terpapar atau tidak, dan banyak pasien yang menutup diri gitu. Jadi kita tanya, Bapak bepergian dari mana atau apa, dia selalu menutup diri gitu. Banyak pasien yang ya kita bisa katakan dia tidak jujur dengan apa yang kita tanya gitu. Begitu. Itu yang waktu itu kita sempat punya seruan pada publik, pasien harus jujur pada dokter. Karena kasihan ketika dokter memeriksa pasien positif corona, ia tidak siap dengan apa yang ada, alat pelindung diri para dokter. Ketika ayah positif corona, sebagai seorang dokter, apakah pada masa itu ada perlakuan khusus atau perawatan spesial mengingat ini adalah pasiennya juga seorang dokter? Kalau pas yang saya alami itu tidak, tetap saja dokter ya adalah seorang pasien. Saya pun pada saat saya antar tanggal 30 Maret ayah saya ke RSPP emergency, ayah saya menunggu ruang isolasi atau ICU itu 2 hari di emergency. 2 hari? 2 hari. Karena emang satu alat terbatas, kedua penuh gitu. Jadi emang harus mengantri gitu. Ada implikasinya nggak itu? Saya selalu bertanya, ayah saya ini seorang dokter, bisa nggak dibantu dok? Saya selalu bilang gitu. Iya dokter, tapi gimana ini? Anda kan dokter juga? Iya, tetap nggak bisa kayak, tetap aja pasien, tetaplah dokter, dia sakit ya tetap dia disebut pasien.